yang tadinya dikatakan sebagai pokok anggur atau pohon anggur yang diharapkan berbuah, yang sudah tidak bisa diandalkan, itu sudah lewat. Tetapi yang benar-benar pokok anggur dari pohon utama itu adalah Yesus. Yesus di sini sangat-sangat menegaskan soal teologi relasi, soal hubungan yang begitu erat, yang apa sih konsekuensi, tapi sekaligus juga dalam tanda petik keuntungan ketika tinggal bersama dengan Kristus. Kalau memang kita bikin program, kadang-kala kita hanya evaluasi tapi tidak refleksi. Itu saya mau masuk ke situ tadi. Betul enggak? Apa ya perlu berarti ya? Apa juga ada momen refleksi berarti? Betul. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini bersama-sama kita boleh lakukan, kita boleh selenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik dan menemukan relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita masih mengulik Injil Yohanes. Secara khusus Injil Yohanes yang akan kita ulik pada episode kali ini adalah Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 27. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 27. Dan narasumber yang akan menolong kita mengulik Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 27 yaitu Bapak Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Salam jumpa kembali Pak Pendeta. Salam jumpa Bu Pendeta. Pak Pendeta Yohanes ABS mengulik Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 27 diberi judul dari relasi ke misi. Dari relasi ke misi. Baik Pak Pendeta, kita akan mulai bersama-sama. Kita buka dalam doa. Silakan boleh memimpin kita semua dalam doa. Baik Sobat Ngulik Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Saat ini kami mohon hikmat Tuhan untuk kami bersama-sama mendalami kebenaran firman Tuhan yang di dalam dan melaluinya kami beroleh hikmat, tuntunan, dan juga pimpinan Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami, pimpin kami, dan urapi kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 27 dan saya mengundang sahabat juga semua dapat membaca Alkitab ini. Teks ini Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 27. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya.
Namun aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Namun sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Siapa yang membenci aku, yang membenci juga Bapa-Ku. Seandainya aku tidak melakukan di tengah-tengah mereka pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Namun sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi demikianlah supaya digenapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kamu juga harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Baik Pak Pendeta, di segmen yang pertama ini saya mau mengawali dengan Injil Yohanes 15 ayat 1-27. Ini dilatar belakangi oleh suasana dan situasi yang seperti apa Pak Pendeta? Iya. Yohanes pasal 15 ini tuh berada dalam pusaran di mana saat Yesus sedang mempersiapkan para muridnya atau memberikan pesan-pesan penguatan, pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya sebelum ia ditangkap. Jadi kerangka besarnya di situ. Ya, dan dia mempersiapkan para muridnya itu ketika nanti tiba waktunya Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Baik itu dalam karya salib maupun juga karya kebangkitan dan kenaikan. Jadi itu udah mulai dipersiapkan dari sekarang. Nah, salah satu bacaan yang menjadi pemersiap Yesus buat murid-muridnya adalah Yohanes pasal 15 ini. Tapi pesannya itu bukan pesan yang sekadar wasiat ya, begitu ya, atau sekadar daftar isi, daftar apa yang harus dilakukan saja, tetapi merupakan sebuah pesan terkait siapa dirinya bersama dengan Yesus dan di hadapan Yesus. Dan itulah yang kemudian membuat para murid akhirnya tetap tinggal dan tetap bersama dengan Yesus. Disitulah kemudian Yesus memakai perumpamaan tentang pohon anggur yang digambarkan bahwa Yesus sebagai pokoknya, murid-murid sebagai cabang-cabangnya atau carang-carangnya itu. Gitu. Jadi dalam kerangka besar itu sebenarnya kalau kita mau lihat baca secara utuh. Iya, jadi bukan sekadar kata-kata pesan-pesan terakhir, bukan itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Dan yang mau disampaikan oleh Yesus diawali dengan akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah tukang kebunnya. Betul. Ini kenapa anggur? Kenapa nggak pohon apa yang lain begitu? Kenapa? Cengkeh gitu. Kenapa di Indonesia ya? Kenapa mengawali dengan mengatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah tukang kebunnya? Oke, sebenarnya simbolisasi pokok anggur yang Tuhan Yesus pakai itu bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kala itu. Pertama, dari sisi kehidupan sehari-hari. Bahwa kebun anggur merupakan bagian yang lekat dari kehidupan masyarakat kala itu. Mau dikatakan hampir sebagian besar mungkin terlalu lebay kali ya, tetapi mereka sangat tahu dan akrab serta punya pengalaman bercocok tanam pohon anggur. Ya, tentang bentuknya, tanamannya, bahkan sampai buahnya dan sampai pada mengolahnya. Gitu ya. Yang kedua, sebenarnya juga paling lekat dengan mereka adalah pohon anggur itu simbolisasi Israel.
pohon anggur itu merupakan simbolisasi Israel yang dalam beberapa ayat di Perjanjian Lama seperti di Yesaya pasal 5 itu digambarkan bahwa Israel ini pokok anggur yang gagal berbuah. Oh, Begitu. Ya. Nah, maka dari itulah ini setidaknya dua ya. Sebenarnya masih ada beberapa lain, tetapi yang langsung kenapa Yesus mengatakan menstate di awal, akulah pokok anggur. Jadi Yesus mau mengubah bahwa Israel yang tadinya dikatakan sebagai pokok anggur atau pohon anggur yang diharapkan berbuah, yang sudah tidak bisa diandalkan, itu sudah lewat. Tetapi yang benar-benar pokok anggur dari pohon utama itu adalah Yesus. Jadi dengan kata lain sebenarnya para murid ini sedang diajak untuk, kalau dulu Allah berbicara kepada kamu dan mengatakan darimu atau kepadamu akan timbul keselamatan dan kebenaran, maka orang itu adalah aku sebagai pokok anggur yang benar. Nah, pokok itu apa sih? Gitu ya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia pokok itu sesuatu yang apa? Kayak kebutuhan pokok, inti, utama. Iya. Sebenarnya apa? Kalau dalam anatomi pohon anggur, jadi itu pohon anggur itu tanaman merambat ya. Dia bukan tanaman yang kayak pohon mangga yang naik, kemudian cukup sama ke bawah. Ini kemana-mana. Nah, hanya satu batang itulah sumbernya. Batang utama, trunk, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Itulah yang dia bilang sebagai pokok anggurnya. Jadi bukan lagi pokok-pokok anggur yang lain, hanya dia. Gitu ya. Jadi Israel yang tadinya dianggap sebagai pohon anggur yang akan menghasilkan buah, sudah tidak bisa lagi. Dan bukan mereka memang. Tetapi hanya Yesus. Makanya dia menstate dengan lugas, akulah pokok anggur yang benar, bukan yang lain, gitu ya, bukan pada Taurat itu, bukan pada para pemimpin agama itu, tetapi pada Kristus yang merupakan pokok anggur yang benar. Jadi selain simbol perumpamaan itu dekat dengan kehidupan umat masyarakat kala itu, yang kedua ini langsung simbolisasi tentang keselamatan, tentang siapa juru selamat. Sebagai salah satu gambaran lain atau bahasa lain untuk mengungkapkan Yesus adalah sumber kehidupan, sumber keselamatan, hanya Dia sang penyelamatnya. Kira-kira begitu. Jadi akulah pokok anggur itu mau mengatakan bahwa dirinya sendiri, Yesus itu adalah sumber keselamatan. Betul, sumber kehidupan itu sendiri, begitu. Yang tidak didapat dari sumber-sumber yang lainnya, tetapi kehidupan yang sejati itu hanya bisa didapat, hanya bisa ditemukan dalam pribadi Yesus saja. Dan Dia pusatnya. Dan Dia menjadi pusatnya. Yes. Oke, baik. Pak Pendeta, setelah itu ada kata menarik yang juga ulang-ulang, yaitu ada kata tinggallah di dalam aku. Ini kalau dalam kaitan yang pertama ya, Yesus adalah pokok anggur, Dia adalah pokok kehidupan, sumber kehidupan, satu-satunya sumber kehidupan yang sejati. Artinya berarti kan kita kalau mau mendapatkan hidup yang sejati, berarti lihatlah Dia, begitu. Betul. Nah, kata tinggallah di sini ya, kata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, apa itu kaitannya dengan statement pertama yang dikatakan oleh Yesus, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Kita akan explore itu bersama-sama segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan Dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa
ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 15 ayat 1-27 dengan judul Dari Relasi ke Misi. Dari Relasi ke Misi. Dengan narasumber Bapak Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Kita memasuki segmen yang kedua ini. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen kedua ini. Ada kata yang sering diulang, ada kata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apa kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dirinya, akulah pokok anggur yang benar? Oke. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pokok anggur itu bicara soal pusat kehidupan kan gitu ya. Iya. Pusat kehidupan, sumber keselamatan, sumber dari segala sumber kira-kira gitu. Sumbernya sumber. Wah. Ya. Nah, kata tinggal ini adalah undangan Yesus terhadap dirinya. Kata tinggal dari bahasa Yunani meno yang artinya menetap. Jadi bukan sekadar singgah. Iya. Ya, tapi nggak sungguh. Kan ada lagunya gitu ya. Suduh. Singgah tapi tak sungguh ya. Paling ahlinya nih ya Bapak itu. Yohanes ABS sih kalau Singgah tapi tak sungguh itu berat banget. Ya. Oke. Nah, tapi justru kata meno di sini adalah soal menetap dan melekat. Ya. Dan tidak berpindah. Jadi, dengan kata lain sebenarnya ketika Yesus mengatakan tinggallah dalam aku, menetaplah dalam diriku, melekatlah dan tidak berpindah dari diriku. Gitu ya. Dan sebenarnya menarik juga bukan hanya sekadar undangan yang ataupun juga perintah yang Yesus minta dari para murid untuk tetap tinggal, tetapi ada yang kedua, biarlah seperti firman-Ku yang tinggal di dalam kamu. Karena apa yang disampaikan oleh Kristus juga menetap dalam dirimu. Itu di ayat 7. Gitu ya, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu katanya sama yang dipakai. Gitu ya. Firman tinggal kan bingung. Betul nggak? Artinya firman itu menetap, tidak berpindah dari dirimu. Ya, jadi bukan hanya Yesus yang mengundang kita berada di sana bersama dengan Dia, di dalam Dia, gitu ya. Tetapi firman-Nya pun juga menetap bersama dengan kita. Ini timbal balik. Ketika kita menetap di suatu tempat, berarti kan kita harus mengikuti segala bentuk, segala local wisdom yang ada di situ. Betul. Begitu ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Cocok kali lah itu. Iya. Nah, justru disitulah sebenarnya kata tinggal ini menjadi salah satu kata kunci ketika mau menerangkan tentang akulah pokok anggur yang benar. Karena kalau Yesus sudah ngomong akulah pokok anggur yang benar, terus itu hanya sekadar gambaran, ya percuma. Tetapi undangan dan perintah untuk tetap tinggal di dalam Kristus itulah kita benar-benar bicara soal kebergantungan total. Dan itu sangat cocok dengan fisiologis anatomi bahasa tubuh ya dari pohon anggur. Gitu ya, pohon anggur yang paling ujung cabangnya nggak akan bisa hidup kalau tidak melekat pada si pokok anggurnya. Dan pokok anggur ini akan memberikan nutrisi kepada yang ujung ketika itu tetap tersambung, kan kira-kira begitu. Apa tuh nutrisinya? Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kira-kira begitu gambaran simboliknya yang sedang Yesus gambarkan. Sehingga kata tinggal ini menjadi kata kunci nih. Toh tinggal itu pun juga merepresentasikan soal relasi. Misalnya, orang mau hidup bersama dalam pernikahan. Kan pengennya kalau udah kayak gitu tinggal bersama, betul nggak? Iya. Hidup bersama, menua bersama. Sungguh gitu ya. Sungguh, nggak singgah. Kan gitu. Ya, jadi dengan kata lain sebenarnya kata tinggal ini menjadi kunci bersamaan dengan kalimat atau frasa akulah pokok anggur yang benar. Gitu. Jadi menekankan soal kita ada dalam sumber kehidupan dan kita terhubung atau berelasi di dalam relasional
Kristus yang adalah pokok anggur kehidupan itu yang benar itu. Kira-kira begitu. Iya. Di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini mau apa yang disampaikan oleh Yesus berkaitan dengan dia pokok anggur, kita berarti diundang untuk tinggal di dalamnya. Tadi Pak Pendeta sudah mengatakan berarti ini undangan relasi. Kita diundang erat dalam relasi, menjadi bagian, terhubung dengan dia. Apakah apa yang dimaksud dengan Yesus di dalam? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke. Pertama, disclaimer dulu, jangan pakai kalimat ini untuk ngomong sama orang yang kita rasa dia lebih rendah dari kita. Oke. Kan kalau ngomong, kamu mah nggak bisa apa-apa tanpa saya. Iya, jadi suruh bergantung terus gitu. Ya. Kling terus ya, Iya, klingi ya. Bukan ya, jadi bukan dalam konteks itu. Iya. Bukan dalam semangat Yesus melemahkan orang lain. Iya. Oke. Jadi pernyataan Yesus di sini bukan pernyataan yang merendahkan, apalagi melemahkan ketika gini, misalnya kita itu sebagai orang yang punya power, orang ngikut sama kita. Ya, kemudian dia ngomong kepada orang ini, kamu nggak bisa apa-apa kalau nggak sama saya. Iya. Nah, bukan dalam konteks itu. Tetapi Yesus sedang mau Bukan menegaskan. memperlemah ya, bukan memperlemah. memperdaya. Ya, bukan memperdaya. Tetapi Yesus justru mau mengatakan bahwa karena hanya bersama dia dan di dalam dialah ada kehidupan. Yang mana relasi itu membuatmu bisa berbuat apa-apa. Oh. Ketika kamu ada relasi dalam Kristus. Ya, jadi dalam konteks itu sebenarnya Yesus mau ngomong. Bukan untuk menunjukkan Yesus sombong, sedang pamer. Atau bisa apa sih gitu ya? Iya, bisa apa sih? Enggak. Tapi justru Yesus mau mengatakan, di luar aku, kalau kamu nggak berelasi sama aku, kamu nggak bisa apa-apa. Sebaliknya, karena kamu berelasi sama aku, kamu bisa melakukan apa-apa loh. Kira-kira begitu. Jadi yang terpenting apa di sini? Relasi bersama Kristus. Baru kita bisa ngapain? Untuk apa? Berdampak seperti apa? Dan kira-kira begitulah. Ya, jadi maka dari itu Yesus di sini sangat-sangat menegaskan soal teologi relasi, soal hubungan yang begitu erat, yang apa sih konsekuensi, tapi sekaligus juga dalam tanda petik keuntungan ketika tinggal bersama dengan Kristus. Konsekuensinya apa? Yang tadi, ketika tidak berbuah maka dipotong. Lagi pula sangat logis banget ya, bahwa ketika pohon anggur ini kan bukan pohon semacam pohon hias. Iya. Kalau kita lihat pohon anggur itu ya kayak pohon semangka, menjalar dia. Baru terlihat indah ketika buahnya sudah mulai menggantung, ya, apalagi berubah warna, ada warna yang kontras antara daunnya hijau dengan ungu gitu. Iya. Jadi memang bukan pohon untuk pohon hias, tetapi pohon untuk something else yang berbuah dan buahnya bisa dinikmati. Nah, Yesus sedang ngomong dalam konteks itu. Maka dari itu, terkoneksilah, berelasilah, hidup di dalamnya lah, yang membuat akhirnya kamu bisa berbuat apa-apa. Gitu. Ya, jadi dengan kata lain, sebenarnya Yesus mau ranting itu punya kehidupan berdasarkan dia, bukan kehidupannya sendiri-sendiri. Ini kan gambaran simbolik. Undangan tinggal di dalam dia, agar kita bukan melakukan hal yang sendiri-sendiri. Betul. Semau kita begitu. Betul. Ya. Tetapi relasi ketika kita tinggal di dalam dia, terkoneksi di dalam dia, maka kita bisa melakukan sesuatu yang datangnya dari dia. Betul. Sumbernya dari dia. Betul. Dan bahkan mewartakan dia. Itu kan sebenarnya nanti di ayat-ayat berikutnya yang nanti kita akan dalami. Kira-kira begitu. Iya, oke. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kita lihat lagi di ayat 2, ini agak mirip nih. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ini apa kaitannya dengan undangan untuk kita tinggal di dalamnya bersama dengan pokok anggur? Iya. Yang pertama-tama, kalau ini dibaca, dilepaskan dari konteks, kita akan menemukan kayak sesuatu yang jahat banget gitu.
nggak berfungsi dibuang, Hmm. nggak berperan Menghasilkan. dibuang, nggak menghasilkan Iya, dibuang, nggak produktif. Iya. Coba buang. habis manis sepah Dibuang. dibuang begitu ya. Seolah-olah kayak sedang menunjukkan bahwa kamu hanya dihitung berdasarkan fungsimu. Padahal bukan Hmm. itu. Hmm. Bukan soal itu. Kenapa? Karena memang dalam merawat tanaman pohon anggur itu supaya dia berbuah, maka si penanamnya atau si petani anggurnya itu, dia memang harus melakukan pilah-pilih terhadap carang yang tidak berbuah, yang justru mengganggu nutrisi itu. Jadi ketika para murid disampaikan ini, mereka tahu ini dalam rangka untuk berbuahnya. Gitu ya, dalam rangka keterhubungannya. Bukan dalam rangka ketidaksukaannya. Kadang-kala kan gitu ya. Kamu nggak fungsional, Iya. kick. Iya, saya nggak suka pokoknya. Aku nggak suka sama kamu, Tendang. kick. Gitu ya. Bukan itu. Nah, maka dari itu, kalau itu dibaca, maka pesannya jadi clear. Bahwa ini bicara soal keterhubungan yang kamu tidak bisa memisahkan diri, tetapi seperti yang ayat 7 katakan, firmanku ada dalammu. Hidupmu diatur, bukan ditetapkan, diatur dan taat pada apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya. Seperti itu kira-kira. Relasinya itu bukan relasi cuma sekadar nyari untung, tetapi relasi yang bertanggung jawab karena kita hidup bersama Kristus, yang mana Kristus itu punya value, ya, ataupun juga berita-berita kehidupan, kabar baik, keselamatan, pengampunan, yang itulah yang harus dihidupi oleh si carang-carangnya itu. Gitu kira-kira. Jadi jangan hidup sendiri seenaknya, sekenaknya, semaunya, kira-kira begitu. Supaya hidup kita berdampak dan hidup kita nggak jadi seenak-enaknya, maka tinggallah, menetaplah, terhubunglah dengan pokok anggur. Betul. Tadi ada yang menarik pernyataan Pak Pendeta. Itu dilakukan oleh Yesus bukan sekedar agar kita udah terhubung aja, udah nyaman gitu. Iya. Tetapi agar kita keluar, Betul. mewartakan tadi ya, nutrisi-nutrisi itu tadi, nutrisi-nutrisi yang baik yang ada dalam pokok anggur itu, keselamatan, kehidupan yang sejati dan sebagainya. Maka setelah kita diundang untuk tinggal melekat terhubung, apa yang ingin atau konsekuensi apa atau dampak apa begitu ya bagi Yesus yang dapat kita lakukan begitu ketika kita tinggal menetap ada terhubung pada pokok anggur. Oke. Nah, lagi-lagi kata menetap, tinggal, dan terhubung itu juga bukan dalam konteks safety zone. Artinya kita punya safety nest nih. Safety nest itu apa? Tempat berlindung yang aman. That's it. Ngumpet sembunyi. Ngumpet. Ibaratnya kura-kura punya cangkangnya, selesai. Udah. Gitu ya. Nah, bukan seperti itu. Jadi, Sobat Ngulik Alkitab nanti coba perhatikan bacaannya secara detail begitu ya. Dan kita lihat walaupun ini terpisah perikop, tapi ini satu kesatuan. Begitu ya. Ketika Yesus mengatakan, firmanku tinggal di dalam kamu, lalu dia berbicara di ayat 9 sampai ayat yang ke-16, itu berbicara tentang relasional yang seperti apa, maka disitulah tersimpan buah apa yang ingin kira-kira si carang itu hasilkan. Yang pertama adalah bicara soal tinggal di dalam Kristus, ya, itu adalah membuahkan kasih. Dan Yesus memakai hubungan antara dia, Bapa, dan soal kasih Bapa terhadap dia. Dan mengubah relasi itu jadi lebih intim terhadap para muridnya. Aku mengasihi kamu, gitu ya. Makanya ada perintah baru untuk saling mengasihi. Karena apa? Itulah value yang nanti akan dibuahkan dan akan ditelurkan oleh mereka sebagai carang-carangnya itu. Karena kamu sudah dikasihi, maka kamu akan mengasihi. Begitu. Nah, berarti ini kan bukan safety zone. Oh iya, saya di carang Kristus tuh merasa dikasihi. That's it. Itu safety zone. Tapi jangan lupa ada perintah yang kedua setelah kamu tinggal menetap, bertumbuh, kamu mengasihi. Dan relasi itu pun juga menjadi berubah. Ini kan kalau bacaan ayat yang 13 ya atau 14, tidak ada kasih yang lebih besar seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Iya. Ini mungkin kan sesuatu yang akrab juga dalam telinga kita. Betul. Padahal itu dalam konteks besar mau menghubungkan soal relasi. Bahwa Yesus
dengan para muridnya, ini bukan cuma sekadar relasi hamba, tapi relasi yang hidup bersama sebagai sahabat, yang saling berkorban, dan itulah yang membuat mereka tetap terhubung. Berarti tidak dapat melakukan apa-apa tuh lebih pada ini ya, Betul. soal kasih ya, Soal kasih. berkorban ya. Begitu. Jadi itulah yang sebenarnya sedang ditegaskan oleh Yesus. Maka menarik sekali nih. Dari perumpamaan simbolik relasional, Yesus mengubah pelan-pelan kepada muridnya. Karena ini kan bicara soal Soal pesan-pesan relasi, ya, sebelum Yesus mati. dimuliakan Betul ya? ya. Jadi kembali soal relasional dipentingkan oleh Yesus supaya nanti apa yang menjadi misi kerajaan Allah itu tetap terjadi. Makanya memang fokusnya adalah relasi bersama Kristus dulu. Karena di situ kita tahu value-nya apa, buah yang ingin diperjuangkan seperti apa, dan itulah yang menjadi misinya. Dari relasional ke misi, bahkan jadi misional sifatnya. Begitu, ya. Nah, itulah kenapa di ayat berikutnya, ayat 9 sampai ayat 16, Yesus menegaskan tentang hubungan. Tidak ada lagi hamba, tetapi sahabat. Begitu ya, aku mengasihi kamu seperti Bapa mengasihi aku. Gitu ya. Jadi ini mau mengatakan inilah sesungguhnya tinggal di dalam Yesus. Iya. Ya, begitu. Karena kalau hamba kan ya itu tadi ya, kamu harus sama saya baru kamu bisa berdaya. Betul. Lepas dari saya bukan itu ya, Betul. tetapi relasi yang justru dijadikan, diciptakan, yang dibangun oleh Yesus adalah menjadi relasi persahabatan. Betul. Tinggal di dalamnya, terhubung di dalamnya, justru menjadi sahabat-sahabatnya. Betul. Begitu. Baiklah. Dan menghasilkan buah tadi ya. Ya. Ada dalam pola relasi yang saling mengasihi. Betul sekali. Nah, kita akan ulik bersama-sama nanti di segmen ketiga, Pak Pendeta. Di perikop selanjutnya ada dunia membenci Yesus nih dan murid-muridnya. Apa yang terjadi dengan akulah pokok anggur yang benar, tinggallah di dalam aku, saling mengasihi, tapi kok dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ya. Iya, itu dia. Kita akan ulik bersama segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 15 ayat 1-27 dengan judul Dari Relasi ke Misi, dengan narasumber Bapak Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Mari Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang ketiga ini. Ya. Di perikop yang ketiga, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ini apa terjadi nih dengan
pokok anggur, mereka yang tinggal di dalamnya, terhubung di dalamnya. Betul. Dengan kamu terhubung di dalam Tuhan, kamu justru bisa melakukan hal-hal yang punya value, Mm-mm. yaitu kasih. Mm-mm. Karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita, maka ketika kita tinggal di dalamnya, nutrisi kasih yang sumbernya dari Yesus ini, itu yang memampukan kita nih untuk bisa saling mengasihi. Ini apa yang terjadi nih dengan dunia membenci Yesus dan murid-muridnya? Apa nggak pada suka nih dengan hasil, dengan yang Yesus kerjakan, kasih ini? Oke. Nah, inilah gambaran lain atau sisi lain dari perikop kita. Bahwa ketika bicara soal tinggal bersama Yesus, berbuah oleh karena Yesus, begitu ya, berbuah kasih, membuahkan kasih dengan segala macam yang tadi kita bicarakan, maka hal itu bukan ada di ruang kosong, tetapi dalam relasional bersama dengan yang lain. Ini kan para murid sedang dipersiapkan nih, Ya. gitu ya. Para murid berelasi pada Yesus. Dia keluar. Nah, ketika dia keluar, dia bersama dengan yang lain, itu kan ada relasi juga. Relasional juga terhadap yang lain, bersama yang lain. Nah, disinilah Yesus mau mengingatkan bahwa ketika pun kita berelasi pada Kristus, dalam konteks relasional kita yang lain, belum tentu yang lain bisa menerima itu. Nah, Yesus sedang mempersiapkan para murid kalau dunia atau orang lain itu tidak menerimamu sepenuhnya oleh karena relasimu dengan Kristus. Gitu ya. Nah, jadi para murid Pak Yesus mempersiapkan para murid tentang hal itu. Karena bersama Yesus sebelum kematian Yesus aja, mereka sudah mendapatkan penolakan. Iya. Dan sempat ada beberapa yang udah mikir-mikir untuk mundur. Betul. Ya, mundur pelan-pelan, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini terjadi atau disampaikan oleh Yesus adalah untuk para murid mempersiapkan. Kalau kamu sudah tinggal bersama dengan aku, meskipun kamu bisa berbuat apa-apa, tetapi dalam relasimu yang lain, kamu siap dengan segala macam respons yang berbeda, termasuk kebencian, penolakan, bahkan juga sampai pada ancaman nyawa, begitu ya. Nah, tetapi Yesus ingin mengatakan begini, kalau dunia membenci kamu, ya karena namaku, maka itulah bagian dari relasi bersama dengan Kristus. Karena sebelumnya aja kamu udah merasakan itu. Tapi jangan khawatir, jangan kecil hati. Disitulah panggilan misionalmu. Panggilan bahwa sekalipun engkau sudah berelasi, masihkah tetap membuahkan kasih dan menghadirkan kasih di tengah dunia yang membencimu? Kira-kira begitu. Ya, yang kedua, sebenarnya di ayat atau di perikop itu kita jangan berhenti sampai pada bencinya. Begitu ya. Tetapi pada ketika Yesus sudah tidak bersama lagi dengan bersama dengan para muridnya. Kira-kira para murid ini masih akan bersama Yesus apa enggak? Masih terkoneksi apa tidak? Maka disitulah, harusnya masih. Caranya gimana? Maka disitulah Yesus menjanjikan roh kebenaran. Kan tadi, akulah pokok anggur yang benar. Maka pengikatmu nanti, ketika aku tidak bersama dengan kamu, adalah roh kebenaran itu. Yang berasal dari, Betul. Dan sebenarnya, kalau dipikir pakai logika manusia, orang memang banyak benci pada orang benar sih. Karena apa? Karena dia salah. Gitu kan? Nah, jadi para murid sedang dipersiapkan itu. Tapi maukah tetap menantikan? Kan itu belum datang ya, roh kebenaran itu ya. Penolong itu belum datang kan. Dia akan kuutus padamu. Tapi roh inilah yang tetap membuat para murid memiliki relasi dengan sang pokok anggur yang benar. Ya, jadi lagi-lagi penekanan utamanya ke relasi dengan Kristus dan orang-orang yang pengen berelasi dengan para pengikut Kristus yang mungkin akan membenci, tetapi juga akan ada menerima. Ya, jadi bukan berarti kemudian ketika kita mengikut Kristus dibenci terus, enggak. Tetap ada yang menerima karena dikatakan di ayat yang ke-20 bagian B. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ya, jadi Yesus fair di situ menyampaikan relasi itu ada mereka yang membenci, tapi ada yang menerima dan juga mau terhubung. Begitu. Nah, di sini menariknya. Jadi para murid bukan hanya berada di zona nyaman, tetapi juga di zona panggilan mereka
dari hasil relasi bersama dengan Kristus, Hmm. yaitu panggilan misional mereka. Ya, di ayat 27 dikatakan Iya. seperti apa? Pendeta Kamu Santi? juga harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Betul. Ini apa? Semacam menjadi penyimpulan. Iya. Apa sih dari tadi pokok anggur itu? Hmm. Apa sih relasional yang dadinya hamba menjadi sahabat? Hmm. Apa sih konsekuensinya ketika ada orang yang membenci karena kamu berelasi dengan Yesus, orang membenci kamu? Hmm. Tapi apa juga buahnya ketika kamu berelasi dengan Yesus, orang menjadi mengikuti perkataanmu? Hmm. Gitu ya. Iya. Iya. Di atas itu semua, ketika nanti aku sudah tidak bersama-sama dengan kamu, Iya. akan ada roh kebenaran, Keluar dari Sang Bapa, bersaksi tentang aku. kamu Iya. juga harus bersaksi. Iya. Jadi memang dari relasi inilah panggilan misi kemudian diberikan kepada para murid. Hmm. Begitu. Baik, Pak Pendeta, relevansinya buat kita ini, kita Oke. sudah tiba di akhir-akhir di segmen 3, segmen penutup. Dari relasi ke misi dalam kaitan dengan hidup kita sehari-hari dengan aktivitas-aktivitas macam-macam yang kita lakukan nih sebagai orang-orang Kristen, khususnya kita nih sebagai pendeta ada gereja gitu ya. Para pelayan-pelayan Iya, gitu ya, betul. gereja-gereja dengan segala macam programnya kali ya. Iya, iya. Oke, baik. Dari relasi ke misi, ini sebenarnya menjadi sebuah evaluasi buat kita juga, sekaligus refleksi dan panggilan untuk kita meredefinisi ataupun juga mengingat kembali apa sih esensi utama bersama dengan Kristus atau panggilan misional Yesus. Yang pertama adalah Yesus mau mengingatkan bahwa kehidupan Kristen itu bukan aktivisme. Hmm. Bukan sekadar aktif, berarti Anda menjadi orang Kristen yang dalam tanda petik sudah dimuridkan. Padahal bukan itu. Melainkan soal relasional, keterhubungan dengan Dia yang menjadikan kita ini mau berbuat apa. Begitu ya. Mau berbuat apa atas relasi bersama dengan Kristus itu. Ya, itu yang pertama. Sehingga bicara soal pelayanan, soal program gereja, itu juga bukan pada aktivisme belaka. Kadangkala, ini nih paling sederhana deh. Kalau udah bicara soal misi, orientasinya langsung penginjilan. Relasinya apa? Ada yang dominan, ada yang subordinatif. Gitu kan ya? Padahal yang tadi Yesus bilang apa? Sahabat. Ya, kesetaraan. Ataupun juga kebersamaan, keterhubungan. Nah, kadangkala kita punya program-program kegiatan dan segala macam. Itu yang ditekankan adalah soal saya lebih kuat dibandingkan mereka. Ini menjadi tidak relasional dan bertentangan dengan sang pokok anggur yang menekankan ayo bersama dengan aku, gitu ya. Sehingga Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 27 mau mengatakan bahwa dalam kehidupan panggilan bergereja, iman, kasih, relasi itu nggak bisa dilepaskan dari panggilan misi. Misi itu bukan sekadar orang dimenangkan jiwanya, tapi para jiwa itu menemukan sumbernya. Yes, betul. Itu menemukan sumber kehidupannya. Malah yang terjadi kan justru kadang-kala sebaliknya, gitu ya. Jiwanya nggak tahu itu dimenangkan atau benar, tapi jadinya nggak terhubung, begitu. Nah, bukankah harusnya dibalik dulu nih, relasinya dulu. Ya, relasi dengan segala macam ya tadi dinamika ditolak, diterima, bisa bertumbuh berbuah atau tidak, begitu ya. Tapi itulah yang kemudian ditekankan pada relasinya. Sehingga pelayanan itu bukan rutinitas jadinya. Program-program. Ya, bukan sekadar rutinitas. Bukan sekadar kita mau ngapain ya. Nggak kecapai. Gagal nih program. Jadi pusatnya jadi program. Bukan pada kita mau menghadirkan keterhubungan atau relasi seperti apa sih dalam kehidupan bermasyarakat dengan gereja. Gitu ya. Walaupun sebenarnya program aksi sosial, bakti sosial itu nggak salah. Tapi fokusnya pada relasional yang saling terbangun dan merasakan buah. Jadi kasih itu benar-benar dirasakan. Bukan cuma sekadar, gerejamu diakonianya apa aja? Wah, kunjungan ke panti dan segala macam. Terus ngapain? Foto selesai.
Oke. Kapan? Ya kalau nggak Paskah, Natal. Hmm. Nah, itu bisa jadi hanya rutinitas, tapi tidak relasional, Hmm. gitu ya. Lalu, apa aja sih pentingnya ini? Gitu ya. Yohanes 15 ini tuh, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, apa sih? Gitu ya. Bagi gereja ini pengingat nih, bahwa bersaksi kadangkala bukan menjadi panggilan untuk populer, Hmm. melainkan soal tetap setia. Setia. Ya, karena tadi, begitu nggak tercapai, kadangkala udah mulai tuh. Cari program lain aja. Atau yang kedua, Program tetangga apa sih? ATM ya, Oh, iya. amati, tiru, menang. Ya, jadi sebenarnya Yesus sedang mau mengatakan begini, kan tadi dikatakan kamu juga harus bersaksi karena sejak semula bersama-sama dengan aku, Hmm. gitu ya. Kadangkala program-program kita itu bisa jadi kehilangan value Kristianinya, Hmm. berubah asas kebermanfaatannya, tujuan utamanya, ya nilai apa yang ingin kita sampaikan, sehingga orang di luar yang mendapatkan itu bukan mendapatkan relasi kasih, Hmm. tapi cuma terima kasih. Hmm. Ya terima doang dia. Iya. Tidak ada relasinya. Apakah yang mengerjakan program itu berubah nggak? Betul. Mendapatkan sesuatu nggak? Nah, itu juga dalam bisa jadi tuh. kehidupan Dirinya. relasinya dirinya bersama dengan Betul. Tuhan itu ya. Makanya kadangkala saya suka berpikir begini ya. Kalau memang kita bikin program, kadangkala kita hanya evaluasi tapi tidak refleksi. Itu saya mau masuk ke situ tadi. Betul nggak? Apa ya perlu berarti ya? Apa juga ada momen refleksi berarti? Ya? Betul. Kira-kira aku pun belajar apa dari relasiku, pelayananku, keikutsertaanku, keterhubunganku dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, dalam program-program gerejawi. Jadi lebih seperti itu, sehingga kita benar-benar bertanya tentang diriku di hadapan Tuhan, bahkan akhirnya jadi diri komunal kan begitu. Betul. Karena anggur itu buah anggur itu nggak cuma satu maklung gitu, tapi dia bergerumbul. Artinya apa? Komunal, bukan personal saja, tapi bersama-sama. Ya, jadi dengan kata lain, mungkin sebelum kita melakukan misi gerejawi, jangan-jangan kita perlu mereorientasi lagi relasi gerejawi kita seperti apa. Gitu ya. Dan ya jangan terjebak juga pada indikator pencapaian yang sifatnya instrumental saja. Ya. Begitu ya. Jadi relasi itu jadi hilang. Gitu ya. Saya nggak tahu ya, mungkin bisa jadi orang-orang yang ikut terlibat juga ya karena yang ditunjuk pendeta gitu. Ya. Jadi saya nggak mau ikut. Nggak enak kalau nolak. Iya, padahal nggak ada keterhubungannya. Begitu. Ya sama dalam program-program lain juga begitu. Mungkin juga dalam kehidupan panggilan gereja juga begitu. Karena gereja sejatinya dipanggil untuk menjadi komunitas yang berbuah. Bukan cuman sekadar berhasil, ya. Oh, program ini berhasil. Tapi berbuah karena tetap terhubung pada sang pokok anggur yang memberikan nutrisi buat kehidupan komunitas, tapi juga berdampak buat kehidupan yang lain. Berarti poinnya tuh sebelum kita ngomongin soal misi dan lain-lainnya, relasi dulu ya. Betul. Supaya kita bisa berbuat apa-apa. Betul. Ya. Jadi bukan sekadar bermisi dalam artian sempit, tetapi kita punya semangat misional. Berbeda sekali ya. Bermisi dalam artian sempit tuh kayak sekadar apa yang mau didapatkan, tapi tidak berwatak misional. Misional. Begitu. Dan itu yang pernah terjadi juga dalam sejarah kekristenan yang menjadi nokta hitam kita, begitu kan ya. Dan kita harus belajar dari situasi itu. Nah, Yohanes 15 justru memberikan sisi lain dari keterhubungan yang luar biasa dengan Kristus. Kira-kira begitu Pendeta Santi. Baik, Pak Pendeta Yohanes ABS. Terima kasih untuk kesediaan mengulik nih pada episode kali ini. Dari relasi ke misi. Gereja berarti dipanggil ya. Menjadi komunitas yang berbuah, bukan pertama-tama tuh kepingin berhasil gitu. Nanti kalau inginnya berhasil, nanti lari dari pokoknya. Karena berhasilnya Sendiri-sendiri. udah agenda sendiri-sendiri begitu ya. Betul. Tapi karena hidupnya terhubung dengan sang pokok anggur. Karena itu tadi Pak Pendeta sudah memberikan yang bernats tadi. Bukan soal berhasil menurut ukuranku, tetapi sejauh mana kita setia berarti ya. Betul.
terhubung dengan sang pokok anggur. Baiklah para sahabat, ketika sahabat boleh merasa sungguh-sungguh diberkati tayangan ngulik pada episode kali ini, dan membuat sahabat-sahabat juga mungkin pada saat ini sedang menggumuli sesuatu, entah itu di gereja ataupun kehidupan beriman, di mana para sahabat mungkin begitu sangat aktif dalam aktivitas sosial di lingkungan, masyarakat, gereja, atau mungkin juga bangsa dan negara. Maka apa yang kata Tuhan ini, akulah pokok anggur yang benar. Dan Dia minta supaya kita tinggal di dalamnya, Yesus di dalam kita, sehingga dengan demikian buah yang kita hasilkan itu datangnya dari pokok anggur yang benar. Ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang, membagikannya kepada sebanyak mungkin orang, dan dapat menekan tombol like maupun subscribe, sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Silakan, Pak Pendeta boleh menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk undangan sekaligus perintah Tuhan untuk kami tinggal di dalam Engkau, Sang Pokok Anggur yang benar. Kami diundang dalam relasi kudus-Mu, kami pun juga diperlengkapi dengan segala kebenaran dan kehendak dari Tuhan di dalam firman yang tinggal juga di dalam diri kami. Namun biarkanlah kami juga tidak hanya sekadar menetap, hanya sekadar singgah, tetapi juga kami diajak untuk berbuah, diutus untuk berbuah dengan semangat relasional yang mengedepankan kasih dan mewujudkan kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bersama-sama terus memperbaiki relasi kami, menumbuhkan relasi kami di dalam Kristus, maupun juga bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, dalam komunitas, dalam persahabatan, dan gumul juang bersama. Inilah doa kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin.